Waktu saya kecil, saya berpikir bahwa suara saya adalah sesuatu yang berbahaya. Nama saya Megawati Iskandar Putri, biasa disapa Mega. Saya bekerja sebagai paralegal di LBH Apik NTB. Saya juga seorang penggerak isu gender yang selama 3 tahun terakhir aktif mengadvokasi isu kesetaraan gender serta mendampingi korban kekerasan seksual termasuk perkawinan usia anak di tingkat komunitas. Saya bergerak di isu ini karena berangkat dari ketidakadilan yang saya alami sebagai perempuan di NTB yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun, baik itu terjadi di masyarakat, sekolah, bahkan di rumah. Sejak kecil, sebagai perempuan saya merasa saya tumbuh dengan perasaan bahwa saya harus bisa menjadi segalanya. Saya harus bisa mendapatkan nilai bagus, pandai membersihkan rumah, memasak, harus cekatan dalam membantu orang tua, dan harus juga menjaga sikap. Selalu ada aturan-aturan tak tertulis dan garis batas yang tidak boleh saya lewati. Mulai dari cara saya tertawa, duduk, hingga bagaimana saya bersuara. Saya berpikir bahwa mungkin itulah syarat untuk menjadi perempuan baik. Yang paling membekas di benak saya dan cukup menyakitkan adalah waktu dulu ketika masih sekolah dan ada pemilihan ketua kelas. Saya merasa waktu itu saya cocok dan mau untuk menjadi pemimpin, menjadi ketua kelas. Karena saya merasa saya cukup mampu dan saya mau itu untuk mencalonkan diri. Tapi saya cukup ragu-ragu karena pada saat itu banyak sekali teman-teman, bahkan guru yang mengatakan bahwa ketua kelas itu sepantasnya laki-laki. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk menjadi ketua kelas. Disitulah saya mulai melihat bahwa ada suatu bentuk kebebasan yang saya tidak punya sebagai seorang perempuan. Sebagai pendamping hukum di LBH Apik NTB dalam menangani kasus-kasus kekerasan, saya juga menyadari bahwa besarnya tantangan untuk mengadvokasi isu kesetaraan gender di sini. Apalagi saya bekerja langsung dengan komunitas-komunitas yang hidup dalam ketimpangan dan kekerasan. Saya pernah bertemu dengan seorang perempuan, anak perempuan lebih tepatnya, yang dulu dia terpaksa menikah di usia 14 atau 15 tahun. Dan ketika saya bertanya alasannya dia menikah di usia anak, ya dia hanya berkata bahwa ini adalah hal yang normal. Ibu saya juga menikah di usia belasan, nenek saya bahkan juga menikah di umur 12 tahun, dan ini memang sudah biasa. Namun ketika saya tanya bagaimana perasaannya saat ini, dia menjawab, ya kalau waktu bisa diulang, saya mau melanjutkan sekolah saya dan bermain dengan teman-teman yang lain, bukannya sibuk mengurus anak. Dan dia cukup menyesali waktu itu kenapa dia harus menikah di usia sedini itu. Tapi yang paling menghantui saya adalah kata normal itu. Saya membayangkan ada berapa banyak anak perempuan yang menganggap mengorbankan hak-haknya sebagai seorang anak itu adalah hal yang normal. Bahkan saya sendiri pernah mendampingi kasus seorang anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan hingga hamil. Dan kehamilannya baru diketahui ya ketika usia kandungannya sudah 6 bulan, ketika perutnya sudah mulai membesar. Ketika dia ditanya siapa pelakunya, dia memilih untuk diam. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia takut. Dia sangat takut untuk menyebutkan nama pelaku. Karena pada saat itu ketika warga desa akhirnya tahu kasusnya, warga desa bersepakat untuk mau menikahkan dia dengan pelaku. Dan dia sangat ketakutan untuk itu. Dia takut ketika dia berbicara, bersuara, dia akan dinikahkan oleh pelaku. Yang saya sayangkan adalah pendapat warga desa pada saat itu yang menganggap bahwa menikahkan dia dengan pelaku bisa menebus kejahatan. Padahal ini bukanlah jalan keluar, ini sebagai jalan penghukuman untuk terus membungkam suaranya. Dan saya pernah bertemu begitu banyak perempuan yang juga meyakini apa yang saya yakini waktu kecil, bahwa suara mereka berbahaya, impian mereka egois, dan rasa sakit mereka itu harus dipendam sendiri. Ketika tubuh dan suara perempuan dikendalikan, kita semua belum benar-benar bebas. Menurut UNICEF, 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN untuk kasus pernikahan anak. NTB sendiri menduduki peringkat pertama angka kasus perkawinan usia anak tertinggi di Indonesia. Ini tidak hanya terjadi karena kemiskinan atau kurangnya pendidikan. Ini terjadi karena kita, sebagai sebuah masyarakat, telah menerima narasi ini atas nama tradisi. Membiarkan hal ini terjadi atas nama adat.
Tapi saya harus bilang dengan tegas bahwa pernikahan anak bukanlah tradisi yang harus kita lindungi. Pernikahan anak adalah kekerasan. Dan ini bukan hanya tentang anak perempuan di NTB. Ini tentang kita semua. Karena setiap anak perempuan yang kehilangan suaranya, berarti kita semua kehilangan sesuatu. Kita kehilangan pemimpin masa depan, ilmuwan yang akan menemukan solusi, ibu yang akan mengajarkan keberanian kepada generasi berikutnya. Saya berharap pemimpin adat dan pembuat kebijakan seharusnya menjadi aktor terkuat untuk mencegah perkawinan usia anak, mencegah mimpi-mimpi dan hak anak-anak tersebut direnggut. Lakukanlah sesuatu dan pertegaslah upaya untuk mencegah pernikahan anak di NTB dan di seluruh Indonesia sebagai prioritas yang nyata. Kepada semua masyarakat, jangan pernah menyerah melawan dengan alasan bahwa ini adalah sudah menjadi budaya, ini sudah menjadi suatu adat istiadat. Budaya bukanlah alasan untuk mempertahankan ketidakadilan. Dunia itu tidak akan berubah dengan sendirinya, tapi kita bisa menciptakannya, dimulai dari sini, dari sekarang, dan dari kita semua. Saya percaya bahwa setiap perubahan sekecil apapun yang kita buat hari ini, mulai dari kita bersuara, akan mendorong pintu perubahan itu untuk terus terbuka lebar.